Halo pemirsa, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jadi hari ini aku disurprisein sama semua petinggi-petinggi, widih, di manajemen aku. Tadi tuh hari ini tuh sebenarnya nih ya balik lagi kan semalam tuh kan banyak banget yang nanyain aku juga kan, yang kayak tiba-tiba ngechatin Anwar kayak di mana. Aku tuh sempat bilang juga kayak aduh maaf ya, bukannya nolak rezeki, cuman aku nggak mau yang gimana-gimana. Karena kalau sekarang kan kalau dulu mungkin seneng ya, seneng banget. Kalau sekarang jatuhnya lebih kayak kesedih karena kan ya tadi umur kita berkurang ya kan. Terusnya juga udah semakin tua. Lebih kayak banyak refleksi diri gitu loh, bukannya cuman yang kayak hura-huranya gitu. Aku sempat juga ngomong sama manajer aku kayak, "Abah, jangan kasih surprise-surprise ya. Jangan gimana-gimana, yang penting mah doanya." Andro bilang kayak gitu. Doa kan udah lebih dari segalanya ya kan. Siapa tahu dari ribuan orang yang mendoakan itu dilangitkan sama Allah, dikabulkan, bener gak sih? Gitu. Nah terus tiba-tiba aku tuh dapat callingan bilang dari kemarin, "Anwar, nanti ada syuting ya," katanya gitu. Aku bilang, "Oh iya." Tapi belum ada callingannya. Malamnya aku tanya, "Bah, callingannya mana?" Kan biar tahu ya ruangannya di mana, itunya di mana. Terus tiba-tiba diarahkanlah ke sini. Terus jadi surprise tadi sama teman-teman manajemen aku dari Star Media Nusantara, sama Bu Dona, sama Abah Acit, sama Bu Dea, Bu Kania, semuanya pokoknya. Aku senang banget. Maksudnya bukan maaf, bukannya aku kayak ih nggak mau, tapi lebih kayak nggak satu nggak mau merepotkan orang, ya kan. Terus kedua ya lebih yang tadi Andrew bilang lebih kayak udah doanya cukup banget Masya Allah gitu. Ini aja di rumah ya di rumah Masya Allah, Andrew bilang kayak gitu rezeki emang gak ada yang tahu ya. Allah ngasih rezeki terus kue-kue, kembang-kembang. Padahal aku udah kayak itu udah yang kayak alamatnya Anwar di mana? Udah pindah. Sampai tadi aku berantem sama Virus, berantem sama Vega. Aku bilang, "Jangan." Sebenernya apaan sih sombong banget katanya gitu. Bukannya gitu, kamu bilang doanya aja udah cukup. Aku bilang, kan gak mau repotin juga kan. Enggak ada repot, orang gue tinggal mesen doang, tinggal nganterin. Aku bilang gitu. Terus nanya, "Di mana ini? Di mana?" Orang pada nanyain di mana di mana di mana. Bilang, "Gue ngumpet di gunung." Gitu. Karena semalam juga kan aku bisa di Istiqlal kan. Oh, pas jam apa habis pulang syuting tuh jam berapa ya kemarin? Tuh jam 9. Habis jam 9 terus langsung pergi ke sana. Ya lebih kayak ke ini sih, sholat Isya di sana. Terusnya sholat hajat sama sholat tobat, lebih kayak ya Allah makasih ya. Sekarang tuh lebih banyak makasih. Makasih, 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 makasih udah dikasih umur walaupun umur kita berkurang ya sisa hidup di dunia ya. Tapi kan sebuah apa ya, sebuah rezeki juga kan bisa di posisi umur sekarang, didekatkan sama orang-orang yang baik gitu. Kalau ditanya maunya apa, kalau sekarang sih bukan pengen ke hal-hal materi atau ke duniawi ya, tapi lebih kayak ya udah kalau memang ada jodohnya ya pengen disegerakan untuk menyempurna ibadah buat nikah kayak gitu karena apalagi yang dicari gitu kan sama lebih mau lebih taat aja sih kayak gitu. Mhm. Jadi tumpeng ini surprise-nya nih, Masya Allah tabarakallah. Terus ini tumpeng-tumpeng tadi udah dimakan sama rakyat-rakyat Indonesia Raya. Ada kue juga dari manajemen aku. Kalau aku nganggap manajemen itu adalah rumah kedua buat aku. Bener-bener rumah kedua. Karena ini adalah yang menaungi pekerjaan aku, yang ngaturin pekerjaan aku, rezeki aku terbuka ya karena manajemen aku gitu kan. Jadi bener-bener kalau ada apa-apa pasti kayak mama sama bapak di rumah tuh kayak ngomong maksudnya, "Ya udah lu nggak usah macam-macam," katanya gitu. Manajemen nyuruh ini ya udah jangan banyak bawel gitu kan. Kadang kan eee, ada tuh teman anaknya teman papa aku maaf ya yang memang kerja di entertain. Terus mereka tuh kayak ngomong, harganya sekian." Papa aku ngasih tahu ke aku, "Jadi orang jangan bawel ya," kata gitu. Karena kalau kita kerja dibawelin orang kan kita sebel kan. Udah nikmatin aja apapun yang udah di tangan, apapun yang udah dikasih, itu berarti tandanya rezeki katanya gitu. Kecuali memang lu di apa ya, dianiaya misalnya atau mungkin dikasih hal-hal yang negatif baru boleh komplain, boleh marah. Itu bener mamaku sama papaku ngomong kayak gitu dan makanya Masya Allah aku bilang kayak, ya kita harus saling bersinergi gitu ya. Bersinergi. Ini ada tumpeng, tumpengnya gede banget Masya Allah, ada ayam, ada telur, tuh telur yang ada di laut, tahu nggak telur asin. Terus ada tempe bacem, ini enak banget tadi pada makan semuanya, ada mie. Kalau aku favorit ini kentang, kentang sama buncis, sama ati ampela, ini enak banget Masya Allah. Tahunya juga enak banget no. Tahunya enak, nasinya juga enak gitu. Gitu deh pokoknya bener-bener berkah berlimpah, kue juga kue coklat enak. Sampai tadi mamaku nelpon, "Dek, ini ada yang ngirimin lagi, ini ada yang ngirimin lagi." Iya udah mah terima aja kalau emang udah ada yang terima aja gitu. Terus mamaku tiba-tiba ngomong gini, "Ya udah kalau misalnya kagak mau kue minta kirimin buah." Lah aku nawar.
Masa minta buah emang nenek-nenek, kata bilang, udah buah mah beli, masa minta. Terus dia ngomong sama tukang paketnya, mas ini tukang sama buah, bilang, bu saya cuma nganterin kue, bukan tukang paket. Saya bilang kayak, aduh mama ada-ada aja sih malu-maluin. Terus tadi Kak Virus juga tuh sampai sekarang masih, War, mana alamat, mana alamat. Gak tahu dia nanya sama siapa gitu ya. Ya gitu sih, maksudnya bener sih, memang memang gini, kalau Anwar harusnya besok ini, kan aku mikir gini ya, karena hari ini kerja, karena aku nggak sempet. Besok itu rencana aku tuh mau, aku udah beli pesen tumpeng. Aku mau ngirim buat teman-teman aku yang memang tempat aku bekerja gitu kan, ada beberapa stasiun TV, terus beberapa apa tuh namanya, orang-orang yang suka bekerja sama Anwar gitu kan, mau aku kirim-kirimin. Terus tadi aku baru update, lah besok libur katanya, tanggal merah lah. Terus aku langsung telepon lagi, bu tumpengnya di cancel dulu, tadi kirimnya hari Senin aja kata gitu. Untung saya belum masak, baru nyiangin sayuran, udah taruh kulkas dulu sayurannya. Lebih kayak gitu sih, lebih memaknainya lebih kayak mau berbagi kebahagiaan aja gitu sih. Tapi emang bener aku tuh sedih, sedih banget sih itu, kayak ya Allah makasih ya udah dikasih nyampe gitu di umur sekian gitu kan. Ya kita bener dong, nggak ada yang tahu umur mah kan. Umur hanya sebuah angka gitu. Enggak nyangka sama sekali, sumpah demi Allah nggak nyangka. Nggak nyangka sama sekali. Karena tadi emang kayak nyetingnya tuh kayak, ya kayak nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Biasa kalau orang mau kasih surprise kan suka ada kasak kusuk ya gini. Tiba-tiba manajer aku tuh kayak halus banget gitu, kayak ini callingannya nanti akan ada acara Family 100 katanya gitu. Terus yang bikin aku ganjel sih sebenarnya cuman tadi ngasih alamatnya. Karena kan aku pernah jadi bintang tamu kan di Family 100. Nah itu alamatnya tahu nggak apa ya? Alamatnya beda sama callingan yang baru. Pas aku gini, hah? Perasaan? Terus aku nelfon kan, bah ini salah kan? Emang aku tipikal orang yang bawel ini ya untuk kayak callingan. Terus bajunya apa? Aku lebih nanya kayak gitu. Terus skripnya mana gitu kan? Terus mau ngapain? Terus pas lihat callingannya segala ada JR. Sejak kapan Pamela satu ada JR? JR jam 12 katanya gitu, bilang. Gue penyanyi, gue Happy Asmara, gue ting ting. Pamela satu jadi peserta suruh JR. Terus aku bilang kayak gini, ya udah datanglah tuh, cuk mau kemana ya kata gitu. Kita ke ruangan Bu Dona dulu gitu kan, pimpinan yang ada di SMN. Terus aku bilang, oh ya udah, emang biasanya kalau kita kerja di daerah sini kan suka silaturahmi gitu kan, paling cuman numpang duduk, apa tegur sapa salam manja gitu kan. Lah tiba-tiba udah banyak banget rakyat Indonesia bawain itu tuh yang kata manik-manik emas-emas itu dibuat muka gitu. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang sayang, banyak yang cinta gitu. Terusnya juga sama satu lagi sih yang lucu. Kan aku kan suka sering membantu UMKM buat di Instagram aku kan, buat di story kan. Dari malam tuh aku pikir begini, karena aku lebih story masjid tuh kan yang aku ke Istiqlal. Aku pikir gini, nggak mau story, nggak mau nge-repost, nge-repost. Terus kalau nggak repost kan aku ngebayangin ada di posisi aku ya, kalau ada orang memposting sesuatu, kalau untuk eranya sekarang kan kalau nggak kita repost kan sebuah nggak sopan gitu ya, maksudnya orang kan udah effort gitu kan. Terus aku mikir kalau aku ada di posisi itu aku suka sebel, kok aku posting tapi nggak di repost. Aku mau memposisikan diri aku di situ ya. Terus ya udah tuh aku repost lah satu-satu nih, aku bilang udah dari yang teman-teman dekat dulu. Makin banyak kan, chat makin banyak, belum ada yang buka, terus DM. Terus tiba-tiba ada UMKM tuh semuanya nge-DM-in nomor adik aku, karena kan di admin yang suka ada ini kan buat UMKM kita support kan. Semuanya pada mau ngirim makanan. So, bilang kayak jangan kirimin makan, di rumah nggak ada acara, ntar nggak ada yang makan lagi, orang pas sakit aja kemarin. Itu lucu banget kan, saya itu buntu ya kan. Aku mensupport itu si UMKM, kamu tahu itu pas pulang dari rumah sakit itu penuh rumah sama makanan. Kan aku bingung ya, itu makanan segala macam mau dikasih sama siapa. Aku undang lah ke orang-orang masjid. Aku bilang, Pak nanti kalau bapak sholat maghrib undang ya orang-orang masjid. Terus mamaku mah majlis taklim mama umumin datang semua. Orang sampai heran, kok orang sakit nggak ada yang selamatan gitu. Padahal bukan selamatan, aku cuma mau ngebagin-bagin makanan itu aja gitu. Terus tadi juga mereka nanyain, Kak kita mau ngirimin kue jajanan pasar, Kak kita mau ngirimin tumpeng, Kak ngirimin prasmanan. Aku bilang, jangan, aku nggak ada acara kayak gitu. Maksudnya memang belum terplanning mau ada acara. Kayak udah mau ngasih-ngasih aja ke tempat memang aku tempat bekerja gitu. Ketiga satu, udah tua. Pala tiga sisa satu ya, nambah satu iya kan. Amin ya Allah.
Itu yang selalu aku langitkan setiap aku berdoa, tiap aku sholat, itu selalu. Kalau dulu kan banyak yang minta gini kan, ya Allah pengen rezeki yang panjang. Itu dulu kayak gitu. Pas sekarang kayaknya udah setahun belakangan tuh nggak pernah bukan nggak pernah minta ya, cuman lebih kayak ya Allah makasih ya, ya Allah makasih ya. Jadi balik kata udah mengucapkan terima kasih sama apa namanya, sama yang udah rezeki diterima, tapi nuntutnya sekarang ya Allah kalau bisa aku gitu maksa tahu, ya Allah kalau bisa buruan kayak tunjukin jodohnya. Bukan Anwar nggak mau nyari ya, ada berusaha nyari-nyari, cuman aku tuh kayak bingung memulainya seperti apa gitu, karena masih ada kayak ketakutan di diri Anwar gitu loh, kayak ih kalau berumah tangga begini, rumah tangga begini, kira-kira aku bisa nggak ya menafkahi istri aku misalnya, terus menafkahi ntar keluarga kecil aku, lebih kayak gitu. Karena aku nggak tahu, mungkin karena bergaulnya sama orang-orang yang, kalau sekarang kan aku bergaul sama orang-orang yang di bawah aku kan, karena orang-orang yang di atas aku kan mereka udah bernikah semuanya gitu. Kadang banyak waktu yang memang teman-teman aku tuh udah sama keluarganya. Nah sekarang aku sama orang yang belum nikah gitu, sama teman-teman aku yang masih muda-muda, jadi ke bawah pikirannya gitu, belum ada kayak rencana ih kapan ya kapan. Tapi insya Allah ini planning aku ya, aku berdoanya, aku bilang ya Allah sekarang 31 32 aku harus nikah gitu. Tapi udah ada yang siapin pasangan spesial mungkin? Siapa? Adalah Pasangan? ada apa pasangan. Pasangan? Pasangan kalau pasangan yang kayak officially nggak ada, tapi ada beberapa yang kayak aku doain terus. Yang kemarin tuh teman umroh aku. Terus ada kemarin juga kenalan juga kan, yang salah satu si travel itu kan memang kita kayak intens. Cuman ya dia masih kayak teman-temannya pada setuju kayak taruh-taruh aja taruh kata gitu. Cuman kan si dia masih punya pacar. Aku bilang gue nggak mau ya apa ngeganggu hubungan orang gitu. Jadi lebih ke ngalir aja. Tapi aku doain ya Allah bener-bener dia putus kayak gitu. Karena memang itu tipikal aku banget orangnya, berkerudung. Terus dia bekerja di salah satu travel umroh, ya kan. Kenalnya pun pada saat aku umroh kemarin gitu. Terus dia juga apa ya sering ikut kajian. Nah makanya itu nyambung kenapa aku sering ikut kajian kemarin sama teman-teman musyawarah. Terus beberapa kajian-kajian. Karena aku pengen kayak kita ketemu di jodoh di situ kali ya gitu sih. Karena dia juga memang ikut kajian gitu. Termasuk tadi malam kayaknya orang kan biasanya kalau itu kan nyiapin surprise kamu tapi kamu malah ke masjid untuk, Mm-mm. nah itu gimana? Apakah memang mulai kayak ya harus mendekatkan diri pada agama nih semakin Bener, nambah usia? bener semakin nambah usia nggak tahu ya memang memang udah secara naluri kali ya, maksudnya udah nggak berpikir kayak wah harus senang-senang. Dulu iya maksudnya pas pada saat posisi kayak umurnya 25 26 27 itu kan masih yang kayak senang, wah bikin party misalnya, wah bikin acara-acara gini. Tapi kalau sekarang lebih kayak nggak tahu kenapa kayak sedih. Jujur kalau Anwar pribadi ya udah sedih aja, sedih, pengennya kayak banyak doa aja, banyak kayak ngucapin makasih, bersyukur gitu, pengen berkumpul sama orang-orang yang benar-benar real, keluarga, terus teman-teman yang memang selalu ada buat kita. Aku tuh kadang suka mikir gini ya, orang ngasih waktunya buat Anwar, berarti kita pun harus bukan membalas ya, tapi kita juga harus memberikan waktu itu buat orang lain kayak gitu loh. Aku sempat kepikiran kayak gitu, bahkan orang-orang yang, karena aku orangnya pelupa. Ini orang-orang yang memang mempersiapkan waktunya buat Anwar, aku tulis di note. Terus yang ngasih kue aku tadi juga dari semalam aku absen, bukannya mau apa ya, bukannya mau ngebalikin, tapi maksud aku pun harus lebih effort, dia pun effort sama Anwar gitu kan. Takutnya namanya manusia kan lupa kan, kayak gitu sih. Cuman nggak mau dibilang kayak ih kok Anwar nggak tahu balas budi, kayak lebih kayak gitu sih. Mikirnya ke situ kayak ih banyak yang sayang nih, berarti kalau orang sayang kita harus lebih sayang, udah gitu prinsip Anwar sekarang. Target nikah 32, nah selain nikah apa sih yang targetin dulu? nggak ada nggak ada target apapun. Kalau dulu memang iya aku selalu punya dream boat yang dipapan di tembok tuh apa, Dream board dream ya. boat ya kan, harus punya ini punya ini punya ini punya ini gitu kan. Terus ternyata lambat laun tanpa kita sadari apa yang kita mau tuh kan udah ada di alam bawah sadar kita kan, kayak kepikiran ternyata iya mau kalau Allah ngasih rezeki itu pasti bakalan punya gitu. Kayak beberapa maksudnya kayak beberapa yang Anur pengen gitu kan, itu tiba-tiba walaupun memang gak hari itu by proses tiba-tiba oh iya kok punya ya. Terus akhirnya Nur mikir ah ya udah deh, hidup itu kayak dijalanin aja, tapi bukan berarti kita dijalanin ya kita harus punya planning ya. Karena kalau sungai kan ibarat kata kalau dijalanin aja kita nggak pernah tahu ntar ada kotoran ada apa gitu kan ya. Sama kayak hidup Anwar dijalanin tapi harus punya antisipasi, harus punya planning, ntar harus begini ntar harus begini. Kayak misalnya deh contohnya sekarang di dunia entertain, nggak selamanya Anwar ada di dunia entertain, bener kan? Yang muda-muda banyak, yang lucu-lucu banyak, terus bertambah kayak gitu. Terus aku juga harus punya planning-planning ke depannya. Makanya kemarin kan sempat yang Anwar bilang tuh yang kita relate kan, yang Anwar beli tanah, itu kan memang lagi proses kan, aku lagi bikin kedai. Terus ada beberapa yang
bekal buat nanti ketika Anwar udah nggak di dunia entertain gitu. Syukur-syukur ya aku masih bisa dipakai terus kayak Ruben, kayak Raffi gitu kan di masa tuanya, yang udah matang tetap masih dipakai di dunia industri gitu. Umroh atau haji tahun ini akan Insya Allah kalau kemarin nih ini bener-bener Masya Allah lagi. Jadi si pemilik travel ini mau ngasih hadiah aku umroh untuk ulang tahun. Nah aku udah nanya sama manajer aku bilang ternyata pas tanggal 22 itu nggak ada karena udah penutupan haji. Karena kloter yang udah habis tuh kalau nggak salah tuh awal-awal Mei gitu. Sekarang tuh udah pembersihan buat haji kan. Terus kata si pemilik travelnya "Ya udah apa mau di bulan abis haji kata gitu. Terus aku bilang nanti aja deh insya Allah di November. Itu udah banyak banget. Bahkan ada teman-teman aku juga yang yang ada di Bima. Teman-teman yang kayak misalnya dia kan ngundang Anwar nih buat nge-MC. Terus tiba-tiba tuh kalau Anwar kan suka maintenance hubungan ya. Misalnya kayak walaupun udah kerja tapi kayak ibu apa kabar. Mereka tuh sempat yang kayak tadi pada teleponin mau hadiah apa sama dia bilang nggak udah doanya aja. Aku transparan ya enggak ada. Aku maksudnya nggak mau apa ya nggak mau dibilang pertemanan karena ada sesuatu bukannya aji mumpung juga aja kayak yaudah doanya tiba-tiba mereka bilang kayak yaudah kalau kesini kabarin ya kita bakal siapin tiket kita bakal siapin pesawat apa segala macam aku bilang iya lebih kayak gitu sih oke gitu. lah, mungkin boleh terakhir untuk ucapan syukur ya mau terima kasih pada teman-teman yang udah mau pada ngasih something lah. Masya Allah buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat ucapannya yang mungkin gak Anwar bales, belum Anwar bales. Mudah-mudahan di usia Anwar yang ke-31 ya, bukan yang usia muda lagi. Anwar lebih matang lagi dalam kehidupan. Terus yang paling penting adalah aku masih terus ada di dunia entertain dan aku bisa menyempurna kehidupan aku, ibadah aku dengan menikah. Amin ya Allah. 32 tungguin ya. Ini sebagai bukti nih pemirsa kalau misalnya 32 belum ada aku paksa siapa jodoh gue siapa jodoh gue aku bakalan paksa. Wah, ada lagi lupa. Kado udah dapat belum sih? Hmm? Kado dapat ya. Kado apa Ulang tahun. ya kado mah ada cuman yang tadi Andrew bilang itu lebih kayak ke apa ya bukan yang nggak senang tapi alhamdulillah terima kasih ya udah Andrew terima aja gitu. Kalau ditanya kado terindah apa ucapan dari mama aku tiba-tiba bilang sempat aku nangis kan kayak meluk mama kayak aku bilang ya Allah kan mama bilang gini selamat ulang tahun ya Anwar kata gitu. Terus aku bilang iya sama-sama mama. Mama sehat terus ya. Terus aku mah bukan ngucapin ke akunya ngomong ke mama aku bilang seharusnya diucapin tuh mama di hari ulang tahun Anwar. Aku bilang karena kan mama kan udah ngelahirin Anwar hari ini mama udah ngelahirin susah payah gitu. Ya udah jadi kayak nangis-nangisan aja gitu sih. Sampai di story tadi ya. Iya kan liatnya story kan. Dan nangis suka story ini kayak Umi, Umi. Thank you guys. Karena tadi apa? Kamu ada? Oh, boleh dong aku boleh minta videonya enggak ya? Boleh dong. Hah? Boleh sekarang aja yuk. Udah sekarang. Cek cek cek. Aman? Rame banget tuh pada ngejar-ngejar. Pas aku pulang dari Majalengka. Di Ya, karena mungkin lihat kemarin kabarnya kan kalau Ruben sempat sakit. Nah, kan karena ada satu acara mungkin kejadiannya atau Jadi kalau kejadiannya itu memang pada saat acara itu kan jam 2 kan. Ya kalau Anwar tahu Anwar sama Kak Fani kan emang hostnya kan bertiga kan. Fani Gesani kan udah nyampe duluan nih di hotel. Bahkan hari Jumatnya udah nyampe. Karena manajer aku bilang antisipasi kan karena perjalanan jauh juga, ntar capek juga kayak gitu. Nah terus aku tanya karena orangnya update ya. Ini host 1 pada di mana, host 2 pada di mana gitu. Terus aku tanya Kak Ruben, dia tuh masih ada acara di sini kan di JTV kan. Terus aku tanya sampai jam berapa? Sampai jam 1 katanya gitu. Bilang, "Lah kapan berangkatnya?" Dia langsung berangkat dah subuh katanya gitu kan. Kan perjalanan di Jakarta kan tuh kurang lebih 3 sampai 4 jam kan. Kalau macet ya bisa 4 sampai 5 jam deh. Terus udah tuh aku udah nyampe, aku udah rapi, kita lah ke venue nih. Terus aku udah lihat Kak Ruben pada saat itu sih ya biasa aja, maksudnya tidak ada gejala-gejala kalau aku lihat seperti sakit, maksudnya ya riang aja gitu kayak Anwar segala macam terus briefing bareng gitu. Nah terus memang itu kan mulainya jam 2 siang di tengah lapangan Tangari Bengkeng ya kan panas banget itu sampai kayak langitnya sampai ke ubun-ubun tuh. Terus bener-bener aku ngerasanya juga kayak ih panas banget ya gitu kan. Nah
Kak Ruben tetap ngikutin dari segmen 1, 2, 3, sampai 5 ngikutin. Tapi di segmen berapa Kak Ruben tuh kayak ngeluh gitu loh kayak, "Ini panas banget ya, tapi nggak ada anginnya ya," gitu, dan udah mulai terlihat kayak pucat gitu loh. Terus kayak ya udah, selesai itu aku sama Fani itu diundang sama Bupati Majalengka, ya kan, PJ di sana, ke rumah dinasnya, ikut karnaval segala macem. Nah kebetulan nanya nih si bupatinya sama Anwar, "Ini Kang Ruben teh ka mana?" Katanya gitu. Terus aku bilang, "Lah nggak ada kayaknya mah." Terus tiba-tiba datanglah kayak itu ajudan atau mungkin orang dinas ya, ngasih tahu, "Bapak, Kang Ruben teh ada di rumah sakit Majalengka," gitu. Terus kayak mereka tuh kayak telepon, karena aku kaget kan. Mereka kayak telepon-teleponan terus udah langsung ngomong ke Anwar, "Udah tenang aja, Anwar sama Fani di sini aja," katanya gitu. "Kang Ruben udah ditanganin sama dokter terbaik di Majalengka." Terus pas aku lihat update dari manajernya, dari Bu Neneng, itu memang sudah di rumah sakit. Aku tanya, "Kenapa?" Kan kita kaget dong, kerja bareng kan. Terus, masih satu wilayah juga, niat aku mau ke rumah sakit pada saat sore-sore itu jam 6 atau jam 7. Terus tiba-tiba kata Bu Neneng, "Ya Anwar, Kak Rubennya udah dibawa," katanya gitu, "ke Jakarta." Dan itu benar-benar difasilitasin, dikasih patwal, dikasih ambulan yang besar itu kan dari apa, ke dinas kesehatan yang ada di Majalengka. Terus ya udah, aku tanya, aku chat tuh, chat Kak Ruben belum dibales. Terus malam-malam jam berapa, aku update juga sama Fani kan, karena kan aku sama Fani kan jam 11 belum tidur, masih nunggu kabar. Ada apa, kita kan belum tahu ada apa-apa kan. Terus ditanya lah sama Bu Neneng, katanya memang dehidrasi, terus kepanasan, dan juga memang lagi kelelahan gitu. Karena kalau aku pikir ya logikanya adalah dia kan hampir malam-malam itu kan kerjanya full AC. Bener-bener di ruangan yang sangat dingin sekali kan. Terus besoknya itu bener-bener panas ngegembreng, gimana pala pala kita nggak ngegulak coba, nggak puyeng dari dingin ke panas gitu ya, mungkin ya palanya pusing apa gimana. Terus aku tanya, masih hidup, apa namanya, "Udah sadar, udah melek belum?" Aku ngomong gitu. Terus kata Bu Neneng, "Udah kok, udah melek," katanya gitu, "udah sehat, cuman lemesnya doang." "Oh ya udah, di mana?" "Di rumah sakit Jakarta," katanya gitu. Nah terus kemarin janjian tuh pada nanya sama Anwar kayak King Nasar, teman-teman yang lain, "Ngejenguk yuk." Terus aku tanya, "Bu Neneng boleh dijenguk nggak?" Dan kebetulan udah pulang kemarin. Udah pulang, terus aku tanya sama Kak Ruben nih, Kak Ruben juga baru bales, "Kak, di mana?" Kata gitu. "Aku lagi di rumah, boleh nggak jenguk?" Dia bilang kayak, "Boleh, tapi aku istirahat dulu ya." Terus aku mikir kan, ya namanya orang sakit kan nggak mungkin tiba-tiba kita datang ucuk-ucuk, ya kan? Nah gitu ada yang malah ngerumpi, malah ngobrol, bukan orang bukannya sehat. Terus ya udah kayak gitu sih. Intinya mah tidak separah seperti yang di pemberitaan kita lihat di media sosial. Makanya aku cuma mau bilang sama orang-orang yang nggak tahu apa-apa kan, kalau kita lihat di videonya banyak yang sebar-sebar gitu kan, yang potongan-potongan. Kita sebagai penikmat media sosial, penikmat televisi, jangan apa ya, jangan pakai tuplak kita nerima informasi gitu. Lihat dulu kebenarannya, kevalitannya bener apa enggak, sumbernya dari mana gitu. Orang kan maaf ya bilang, "Katanya koma ini." Aku bilang kayak, "Apaan sih, orang nggak tahu apa-apa, cuman pengen ngejar ini doang, FBI, OCP." FYP doang gitu kan, biar pilar doang, kayak gitu. Aku cuman ketawa-tawa aja gitu. Yang intinya maksudnya ya doain aja yang terbaik. Bahkan tadi pun aku udah update, "Hello, how are you?" Gitu kan. Dia bilang, "I'm good, aku udah sehat." Dia udah nganter anaknya. Bahkan kemarin sore udah nganter anaknya. Ngejemput kan ke sekolahannya gitu. Berarti memang tidak mengkhawatirkan seperti yang diberitakan. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Karena kan kalau Kak Ruben kan ya tipikal orang yang di depan tuh ceria segala macam. Kita nggak pernah tahu dalamnya seperti apa. Ya intinya mah mudah-mudahan harapan Anwar sebagai rekan kerja dikasih kesehatan terus, panjang umur, bisa terus menghibur, ya bisa kerja bareng lagi gitu deh. Intinya juga jaga kesehatan, jangan terlalu diforsir, tahu waktu gitu. Tapi cukup profesional ya Kak Ruben gitu ya. Oh sangat, exactly, profesional sekali. Jadi kayak ibarat kata apa namanya, dia bisa melakukan pekerjaan apapun dengan kondisinya apapun. Kita nggak pernah tahu ya, dia punya permasalahan apa. Tapi ketika di panggung, dia nggak pernah menampakkan dirinya sakit, nggak pernah menampakkan dirinya banyak pikiran. Enjoy, easy going aja gitu. Itu yang si Anur kayak, ih best banget. Pagi dia live. Bayangin aja, kita baru bangun tidur dia udah live subuh-subuh. Subuh bentet jam 4 ya kan, yang jualan-jualan di aplikasi jualan. Terus malam-malam kita udah kerja, nyampe kamar kan bisa scroll ini kan media sosial kan. Dia masih aja ya live. Ini orang kapan tidurnya, lebih kayak ke situ sih gitu. Bahkan kan banyak teman-teman juga yang menyarankan, istirahatnya dong gitu. Tapi sempat cerita soal sakit nggak sih ke. Kalau untuk sakitnya nggak pernah. Jadi kalau Kak Ruben tuh nggak pernah sama siapapun ya, nggak pernah menceritakan, maksudnya lagi sakit apa, lagi apa, nggak pernah. Dia selalu menceritakan yang baik-baik, yang senang-senang. Kalau di kita ya gitu, tapi kita nggak pernah tahu. Tapi tanggapan kamu mengenai kemarin kan Kak Ruben udah speak up gitu mengenai dia sempat
Mm-mm. kalau misalnya kebangun tengah malam takut kalau dia tidur lagi takutnya malah gitu. Nah mungkin tanggapan kamu gimana mungkin? Ya tanggapan aku sih itu kan harus diagnosis dokter kan, maksudnya penyakit-penyakit apa. Kalau aku mah harapannya ya sebagai teman aku selalu mengingatkan, misalnya kayak di lokasi nih, kakak makan kak kayak gitu, kakak minum kak yang banyak kak kayak gitu, kakak ini kak lebih mengingatkan juga. Cuman pernah cerita waktu itu, tangan aku kok kayak baal ya katanya gitu kan. So aku bilang kayak oh mungkin kesemutan kali kayak gitu tuh, kurang tidur. Karena Kak Ruben pernah bilang sama aku, katanya kalau tidur itu suka tiba-tiba kayak kebangun tengah malam gitu. Terus aku bilang kayak, oh itu namanya lelengotan gitu kan. Terus kata dia, oh iya 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 gitu. Lebih kayak bercanda aja kita gitu. Oke, tapi kamu sebagai teman Mhm, dengan Kak Ruben juga dan sempat bilang mirip-miripin juga. Nah, mhm. seperti kamu kepada Ruben apa sih? Apakah saya ngeliatin ya segala macam apa sih support kamu kepada Ruben? Apanya? Support kamu kepada Ruben? Supportnya aku ngedoain, ngedoain, ngechat, video call gitu kayak, Kak sehat ya, panjang umur copot. Kak sehat ya, panjang umur, ape. Lebih kayak ke saling sharing. Dan aku pun bukan tipikal orang yang kepoan sama orang yang nanya, kak kenapa ya, kak kenapa ya, kak kenapa ya. Aku menjaga sekali. Kalau dia nggak cerita, aku nggak mau nanya. Kalau dia bercerita, aku mau mendengarkan. Jadi berkata kayak, ya udah cerita, senang kita ikut senang. Kita menghibur, kita ketawa-tawa gitu aja. Lebih kayak ke support by smiling. Jadi kayak enjoy aja gitu dalam hidup ini gitu. Thank you. Thank you very much. Sorry Kak, boleh pegang berapa kali? Aman. Ya, kan Anwar mungkin lihat kemarin video viral kayak Ojek sempat ya dibilang kan Indonesia negara miskin. Mhm. Adu argumen lah, mungkin tanggapan dari Pak Anwar gimana? Aku sangat setuju sekali orang Depok dilawan, iya kan. Apalagi itu beritanya itu tengah malam aku lihat kan kayak ini kenapa nih, itu kan lagi tanah suci kan, terus katanya tiba-tiba aku lihat tuh maksudnya aku nggak mencerna cuman sepotong tapi bener aku liatin yang sisa-sisanya, terus yang ngetekin siapa gitu kan. Terus si maaf ya salah satu negara itu ya katanya bilang maaf Indonesia miskin kata gitu. Ya siapa sih yang nggak marah, berarti kan tandanya dia membela ini dong, membela rakyat Indonesia kan, membela negara kita. Dan di situ aku lihat komen-komennya positif. Nggak ada yang maaf ya, maksudnya nggak ada yang kayak ngehujat ayah, nggak ada yang ngata-ngatain, nggak ada sama sekali. Aku baca aja komennya, mereka semua ada di posisi ketika ada di situ mungkin di maaf kayak dihina ya pasti akan membela dong dengan caranya masing-masing kan, mungkin ada yang marah-marah, ada yang ngasih education, ada yang tonjok gitu. Mungkin kalau aku juga kalau digituin, aku kan tipikal orangnya gampang kayak kesulut emosi kalau misalnya ada orang maaf yang nyolek kita dan itu bukan kita banget gitu kan. Aku pasti kayak bakal marah. Aku sampai nonton kayak, ih, jadi greget sendiri. Ih kalau di situ udah aku lempar piring kali orangnya gitu yang ribut-ribut deh gitu. Ya udah cukup keren ya, maksudnya dia meladeni orang yang Bener, tipikal orang yang sangat berani. Itu kan ada di wilayah orang, ya kan. Terusnya juga yang maaf, yang menghina juga negara lain, ya kan. Terus kita marah, lebih kayak ngasih tahu gitu. Seru sih, maksudnya serunya gregetan. Kitanya jadi ikut kayak ih gitu. Bener juga sih, gitulah. Oke. Audio Jungle.